dulu orang tua aku mendidik aku seperti ini, jadi kamu juga harus mendapatkan hal yang serupa. Dan Kiki juga mendapatkan hal-hal yang mungkin orang tua terapkan ketika dia mendapatkan ini dari orang tuanya juga gitu, diterapkannya kepada anaknya gitu. Lebih kurang untuk kasus kekerasan seksual itu per tahun 2024 ini ada pelaporannya itu 552 kasus kalau saya tidak salah. Indonesia itu krisis fungsi ayah, padahal ayah itu menjadi fondasi gitu. Anak-anak nangis dianggap hal kecil, anak-anak diam, tidak mau berbicara dengan orang lain, dianggap ya salah, mungkin dia lagi pengen sendiri, mungkin ada orang yang beranggapan seperti itu. Padahal ternyata anak ini lagi membutuhkan sosok yang datang ke dia untuk nanya kenapa, mungkin itu ya. Di proses perjalanannya ternyata yang saya dampingi bukan korban, ternyata tersangka. Anak-anak yang perilakunya menyimpang mungkin ya di sekolah, tapi ketika di rumah dia baik-baik saja. Di keluarga orang-orang jadi mikirnya anak saya baik-baik aja, adik kami baik-baik saja, dia baik-baik saja. Tapi di sekolah orang menilai dia bertolak belakang. Pernah nggak kakak menemukan kasus itu selama menjadi psikolog? Mahasiswa udah sampai mau pindah agama. Wah, udahlah berarti gitu. Sudah membangun mimpi setinggi langit tapi dijatuhkan oleh orang tua sendiri. Itulah penyebab dia sampai terjadi penyimpangan. Memberi kesempatan kepada anak, marah itu adalah sesuatu yang halal, salah itu adalah sesuatu yang halal yang masih bisa kita perbaiki. Kalau bagi saya parenting itu adalah seni. Itu. Kalau child free, apakah itu solusi agar bisa meminimalisir terjadi kekerasan kepada anak? Ketika ayah bunda sudah memilih untuk komitmen dalam sebuah pernikahan, maka pada saat itu juga ayah bunda harus berkomitmen untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam rumah tangga. Selamat datang di CLBK, Cakap Lepas bersama Kiki. Episode kali ini pembahasan kita cukup serius dan mendalam, dan pembahasan ini juga merupakan permintaan dari salah satu sobat Cakaplah beberapa waktu lalu. Nah, karena mengingat sampai saat ini banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, ini adalah hal yang paling penting untuk kita bahas karena sudah pasti seorang anak yang menjadi korban dari kekerasan, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, bahkan ditelantarkan, pasti mendapatkan efek samping. Dan kita juga akan membahas apa saja yang menjadi penyebab orang-orang bisa melakukan kekerasan kepada anak-anak. Dan di sini sudah hadir bersama kita psikolog Kak Reni. Halo Kak Reni. Halo Mbak Kiki. Boleh perkenalkan sedikit kakak sebagai psikolog apa? Oke, baik. Saya Reni Rahmalia. Kebetulan saya psikolog bergelut di dunia pendidikan dan perkembangan anak. Kebetulan juga saya seorang dosen di Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru yang juga diamanahi untuk mengembangkan biro psikologi di Diniyah itu sendiri. Berarti ini adalah orang yang tepat untuk kita hadirkan karena udah sebagai pendidik juga menjadi psikolog, dan kita membahas tentang parenting kepada anak ya kak ya. Nah, menurut kakak sendiri nih, berdasarkan pengalaman sebagai seorang psikolog, seberapa seriuskah kakak memandang kasus kekerasan kepada anak sampai saat ini? Oke, kalau kita berbicara serius, tentu ini serius. Kenapa saya katakan serius? Kita berbasis kepada data yang ada ya. Berdasarkan data penelitian terbaru itu di 2024, saya menemukan bahwa Riau itu, khususnya Pekanbaru itu berada pada zona merah terkait dengan zona merah terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak. Yang paling tinggi itu adalah kasus kekerasan seksual seperti itu. Jadi sangat-sangat genting lah bisa dikatakan seperti itu. Apalagi beberapa bulan terakhir kita sering menemukan kasus orang-orang yang melakukan kekerasan seksual kepada anak ya kak ya. Banyak. Ada totalnya ada berapa nggak? Tahu nggak kak? Lebih kurang untuk kasus kekerasan seksual itu per tahun 2024 ini ada pelaporannya itu 552 kasus kalau saya tidak salah. Kiki membaca ada satu data yang menyebutkan dari Simfoni PPA. Kiki sempat membaca itu data terakhir di Agustus tahun 2024 ini
kasusnya di Riau ini masih sebanyak 562, kurang lebih sebanyak itu. Berarti masih ada bertumbuh ya angka ini ya? Ada. Seberapa serius seorang psikolog melihat hal ini? Sangat-sangat serius gitu. Kenapa saya katakan serius? Kalau kita berbicara tentang anak, tentu kita akan mendasari itu kepada undang-undang. Undang-undang itu sendiri sudah membunyikan perlindungan terhadap anak. Nah, setiap anak itu wajib mendapatkan perlindungan dan setiap anak itu memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang ke depannya gitu. Nah, ketika seorang anak itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, maka idealnya nanti ketika dia besar ini akan menjadi penerus generasi bangsa. Kalaulah pertumbuhan dan perkembangannya tidak optimal atau tidak berkembang secara baik, apa jadinya dengan generasi penerus bangsa kita? Sehingga bisa dikatakan bahwa sangat genting sekali dan perlu untuk dicarikan solusinya dengan segera seperti itu. Iya. Untuk kategori kekerasan atau kejahatan kepada anak ini kategorinya apa aja, Kak? Kalau terkait dengan kekerasan terhadap anak itu ada 4 kategori. Yang pertama itu lebih kepada kekerasan fisik, kemudian ada kekerasan emosional, kemudian lagi nanti ada emosional berarti termasuk dalam psikis ya? Ya, termasuk ke dalam psikis. Artinya kalau fisik itu tentunya kekerasan yang memukul, mendorong, nah seperti itu. Kalau emosional itu lebih kepada ancaman. Kemudian hal sederhananya begini deh. Kadang kita sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai orang yang berada di lingkungan anak-anak melihat tingkah laku anak-anak yang tidak seperti biasanya, kadang kita apaan sih? Nah, yang seperti itu tuh bisa termasuk kepada kekerasan emosional, pengabaian secara tidak langsung. Iya. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi Mbak Kiki, akan berdampak terhadap psikologi si anak tadi. Kemudian ada yang disebut juga dengan pengabaian. Nah, seperti itu. Jadi kenapa balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi, seberapa penting? Sangat penting, karena hari ini itu anak-anak itu banyak sekali yang memang merasa rendah diri. Nah, rendah diri tadi ini salah satu faktornya yaitu tadi terjadinya kekerasan secara emosional saat berada di rumah. Iya benar sih. Nah, makanya sangat genting sekali. Artinya perlu penanganan yang lebih intens dan orang tua harus aware terhadap itu, karena salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa anak ini mudah sekali untuk menjadi target kekerasan itu ya karena keluarga. Awal mulanya dari keluarga, dari rumah ya. Dari rumah. Apalagi di saat-saat genting tuh usia-usia 0 sampai 6 tahun. Ketika keluarga itu tidak memberikan fungsinya secara baik, maka pada saat itu pembentukan tumbuh kembang anak tadi itu tidak akan optimal. Nah, kalau dilihat kan sangat sepele. Iya, orang mungkin mikirnya mengabaikan anak yang mungkin cerewet, hal-hal seperti itu ya hal biasa ya. Ternyata itu berdampak kepada psikis anak. Sangat berdampak. Contoh kasus sederhananya gini Mbak Kiki. Beberapa kasus yang saya tangani seperti keterlambatan perkembangan bahasa, kemudian fobia sekolah. Nah, kita gali lebih dalam akar permasalahannya tadi di keluarga tadi, kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Entah itu pengabaian, entah itu dia ada aturan-aturan main yang terlalu keras diterapkan kepada anak, tapi anak tidak bisa menerimanya gitu. Apaan sih? Tanyanya banyak nanti dulu. Apalagi untuk orang tua yang bekerja, kedua-duanya gitu. Intensitas kedekatan anak dan orang tua juga berpengaruh berarti ya? Iya, sangat. Dan muncullah karakter anak yang introvert. Meskipun banyak yang menganggap introvert ini baik. Iya, betul. Tapi ternyata introvert ini enggak sepenuhnya baik ya untuk perkembangan anak ya Kak ya. Kalau kita berbicara tentang salah satu kompetensi untuk anak-anak yang pada gen alpha atau katakanlah gen Z saat ini yang dibutuhkan itu adalah kemampuan bersosialisasi, social skillnya, keterampilan sosialnya. Nah, ketika dia introvert, artinya apakah mungkin dia bisa berinteraksi? Keterampilan sosial kan tidak berkembang. Nah, sangat-sangat genting, apalagi hari ini kita berbicara data Indonesia itu krisis fungsi ayah, padahal ayah itu menjadi fondasi gitu. Ini valid datanya Kak? Valid. Ada penelitiannya juga berarti ya? Penelitiannya.
Kalau dari beberapa kali saya memberikan menjadi narasumber, saya katakan bahwa dari data yang ada, Indonesia itu busung ayah. Kalau dulu kita kenal dengan busung lapar, hari ini itu busung ayah. Kalau anak sekarang nyebutnya fatherless. Iya. Seperti itu. Berarti anak-anak sekarang ini kenapa bisa menjadi rentan menjadi target dari hal-hal kekerasan seperti itu, Kak? Ya balik lagi itu. Kalau kita berbicara anak, maka hal yang paling penting kita perhatikan adalah masa dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah, ketika masa 0 sampai 6 tahunnya tidak berkembang secara baik, tidak dioptimalkan oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan family supportnya, maka itu dia akan sangat rentan nantinya untuk menjadi target kekerasan. Apa bisa dibilang anak ini menjadi tempat pelampiasan? Ya, bisa. Wah. Karena di usia 0 sampai 6 tahun itu masa otak anak, ibarat kata gini, kalau dari 0 sampai 2 tahun itu saya menyebutnya sambungan-sambungan yang ada di kepala itu cuma 2 gitu ya. Kemudian pada saat itu dititipkanlah anak untuk banyak bertanya. Kan biasa tuh anak umur 2 sampai 4 tahun itu ini apa? Cerewet ya. Cerewet. Nah, ketika ada stop misalnya gitu kan. Nanti aja nak, nanti ya. Pertanyaan itu nanti aja. Nah, itu dia putus, tidak tersambung, merasa diabaikan. Nah, dia tidak terbentuk tuh bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia mengendalikan dirinya, bagaimana dia harus bersikap kepada lingkungannya. Nah, ketika itu tidak terbentuk, maka dia akan sangat rentan untuk menjadi target kekerasan itu sendiri. Nah, setelah dia merasa diabaikan atau merasa mungkin orang-orang tidak menyayangi dia, pasti anak-anak ini akan merasa dia lebih baik menyimpan semuanya sendiri, meskipun dia masih di usia yang di bawah umur. Bagaimana cara kita bisa tahu, ada nggak tanda-tandanya nih anak ini mungkin mengalami kekerasan atau mendapatkan hal-hal yang tidak enak dari orang-orang sekitar gitu. Caranya kita bisa mengetahui tanpa dia memberitahu ke kita. Perubahan perilaku, Mbak Kiki. Perubahan perilaku yang tadinya masa anak-anak 0 sampai 6 tahun itu kan ceria ya. Iya, harusnya. Tapi tiba-tiba moodnya berubah, tantrum misalnya. Berarti lebih tantrum agresif. itu salah satu bisa faktor menjadi salah satu faktor. Iya. Kemudian bisa tantrum, bisa lebih kepada mengisolasi diri. Bisa dia tidak banyak berbicara. Nah, itu perubahan perilaku. Jadi yang paling ditandain itu lihat perubahan perilakunya sama perubahan emosinya. Nah, kalau perubahan perilaku dan perubahan emosinya itu tidak seperti biasa, itu harusnya menjadi tanda tanya baik untuk keluarganya atau famili yang ada di sekitarnya. Ada apa ini dengan anak? Berarti orang-orang sekitar juga harus notice hal-hal sekecil itu ya. Mungkin ketika anak-anak nangis dianggap hal kecil, anak-anak diam, tidak mau berbicara dengan orang lain, dianggap ya salah, mungkin dia lagi pengen sendiri, mungkin ada orang yang beranggapan seperti itu. Padahal ternyata anak ini lagi membutuhkan sosok yang datang ke dia untuk nanya kenapa, mungkin itu ya. Contoh kasus gini Mbak Kiki, bukan contoh kasus, ini pernah saya menangani tapi memang sudah agak lama ya, 3 tahun apa 4 tahun terakhir kalau nggak salah, saya pernah diminta salah satu instansi pemerintah LSM waktu itu, saya diminta sebagai psikolog pendamping bagi anak korban kekerasan seksual. Ada panggilan nurani buat saya, oke, saya mau mendampingi, kata saya bilang seperti itu. Lalu kemudian di proses perjalanannya ternyata yang saya dampingi bukan korban, ternyata tersangka. Wah, ini plot twist berarti ya? Plot twist sekali. Tersangka, ketika saya dihadapkan dengan tersangka, kemudian saya diminta untuk memvalidasi bahwa si tersangka ini memang adalah pelaku kekerasan seksual. Oh, sebentar. Berarti yang awalnya kakak mendampingi sebagai korban. Dan setelah tahu beliau adalah tersangka, tapi tetap diminta untuk disebutkan beliau adalah korbannya. Enggak disebutkan, malah ketika saya diundang seperti itu gitu kan, yang menghubungi saya itu mengatakan saya mendampingi si korban, tapi dibawalah saya ke kantor seperti itu. Ternyata di kantor yang saya temukan adalah tersangkanya.
nggak ada dikasih tahu kalau ini korban, ternyata ini tersangkanya. Bisa nggak kakak memvalidasi bahwa ini adalah memang pelakunya gitu. Nah dari hasil wawancara dan observasi saya, memang saya tidak bisa menegakkan diagnosa, karena sekali pertemuan kan kita nggak bisa sebagai psikolog dalam satu kali pertemuan kita tidak boleh menegakkan sebuah diagnosa, karena perlu beberapa langkah. Nah tema yang saya lakukan adalah wawancara pada saat itu. Dari hasil wawancara itu terlihatlah kenapa anak yang menjadi target. Anak yang menjadi target ini adalah anak yang mengalami pengabaian dari keluarga. Itu ada 4 sekolah yang yang menjadi korban. Anak-anaknya ada 4 sekolah. Nah, tapi hanya 1 orang tua yang berani melaporkan. Dari 4 sekolah. Dari 4 sekolah itu berarti banyak juga korbannya. Banyak, ada sekitar 6 apa 8 orang. Nah, jadi dilaporkan, kemudian dari situ saya tanyain kenapa bisa seperti itu. Ternyata ya itu yang anaknya lambat dijemput dengan orang tuanya, misal jam pulang sekolah jam 5 tapi dijemputnya jam 6 gitu. Akhirnya masuklah rayuan si tersangka ini kepada anak tadi. Ya si anak yang selama ini merasa diabaikan oleh lingkungan intinya, keluarga intinya, ya dia merasa mendapat perhatian, karena memang masanya tadi adalah masa memang harus diperhatikan, butuh perhatian khusus, karena memang kebutuhan dasar untuk anak usia segitu adalah kebutuhan kasih sayang, tapi tidak dapat. Nah, ketika itu tidak dapat, ada orang lain yang menawarkan dengan senang hati dia membuka jalan jadinya. Padahal itu hal kecil menurut kita, menjemput terlambat 1 jam, tapi bagi anak itu sangat berpengaruh ya Kak ya. Padahal sebenarnya kalau Mbak Kiki katakan hal kecil, iya memang hal kecil bagi anak yang memang dalam keluarganya itu sudah mempunyai nilai. Iya, sudah ditanamkan lah, sudah diberikan nilai, penjelasan kepada anak ini. Nah, jadi dalam gini, ada yang disebut dengan family function. Family function ini fungsi keluarga. Fungsi keluarga ini harus terpenuhi. 1, komunikasi itu menjadi poin. Kedua, dalam keluarga itu harus berhasil menjadi problem solver. Artinya keluhan-keluhan kecil anak itu ketika direspon baik sama orang tua, maka nantinya akan membentuk anak tahu nih apa yang akan diselesaikan seperti itu. Kemudian dari situ ada nilai yang ditanamkan oleh orang tua, mana boleh mana tidak boleh. Kalaulah dia dijemput terlambat, di keluarganya sudah punya nilai, kamu boleh ibu bapak terlambat, tunggu di sini, jangan mau, kan ada aturan main. Benar. Tapi ketika orang tuanya tidak aware dengan hal-hal tersebut, maka tidak ada nilai. Ketika tidak ada nilai, dengan sangat mudah menjadi sasaran empuk korban kekerasan tadi. Nah, untuk dampak psikologis kepada anak yang mengalami hal-hal seperti itu Kak, apa aja dampak baik jangka pendeknya, jangka menengah, bahkan jangka panjang yang akan terjadi ke depannya di hidup dia, apa saja tuh Kak? Jangka pendeknya yang pertama adalah perubahan perilaku, bisa mengisolasi diri, agresi, tantrum, itu muncul. Bahkan ada yang susah tidur, anaknya gelisah, kecemasan. Nah, jangka panjangnya adalah traumatik, takut untuk bertemu dengan orang lain. Jadi nantinya ketika dia sudah mulai bertumbuh remaja, dia sudah mulai bertumbuh dewasa, itu dia menjadi orang yang parnoan. Nah, kalau mungkin ngerasa anxiety. Iya, anxiety. Ketemu banyak orang. Ya, itu diagnosa jangka panjangnya gitu kan. Atau bisa jadi menjadi orang yang overthinking. Berarti perilaku overthinking itu bukan perilaku yang baik ya? Bukan perilaku yang baik. Sangat mengganggu. Apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sampai bisa sejauh itu perilakunya berubah selain dari keluarga? Mungkin dia mencari ketenangan di luar misalnya. Nah, apakah ini juga berpengaruh kepada psikologis dia? Iya, sangat mempengaruhi Mbak Kiki terhadap perkembangan, terhadap pengambilan keputusannya, terhadap kepercayaan dirinya, terhadap kematangan emosinya, sangat mempengaruhi. Makanya tadi kalau misal kita berbicara anak kan tolak ukur usia anak tadi kan sudah ada ketetapannya gitu. Nah, kalau remaja kan sudah beda lagi nih. Kalau remaja pembentukan karakter itu diawali dengan lingkungan sangat memberikan pengaruh besar. Tapi lingkungan yang memberi pengaruh besar, kalau nilai dari anak-anak tadi keluarganya sudah memberikan nilai yang baik, maka lingkungan itu dia bisa bisa memilih ini baik, ini tidak baik.
Nah, makanya saya katakan pondasi awalnya tetap ada di keluarga. Kenapa gitu? Riset-riset saya dari S1 saya riset tentang keberfungsian keluarga. Itu sangat mempengaruhi terhadap pembentukan karir. S2-nya juga meriset tentang itu. Baru-baru ini saya kolaborasi sama mahasiswa tentang bagaimana fungsi keluarga itu mempengaruhi perilaku cybersex pada remaja. Cybersex. Ini juga hal yang aware ya untuk kita melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang ya. Ya, itu sangat memberikan dampak. Artinya tidak bisa dipungkiri, salah satu faktor utama itu adalah keluarga. Iya. Keluarga itu harus menjadi pondasi. Kita harus peduli nih calon orang tua atau paman, om, tante lah, kita bisa katakan seperti itu. Mau tidak mau, kalau ingin membentuk generasi yang lebih baik, kita harus peduli dengan keadaan ini, seperti itu. Boleh sambil diminum juga ya Kak ya? Ya, baik. Nah, ini mengingat kekerasan ini kan bisa terjadi di rumah dan juga di sekolah, di lingkungan juga. Seberapa serius sebagai psikolog Kakak melihat hal-hal seperti ini? Karena ya itu tadi yang Kakak bilang juga ada di mana-mana, bisa terjadi di mana saja. Sangat serius Mbak, kita sebagai psikolog itu berkontribusi, bahkan di kampus sendiri itu kita saking dari beberapa riset tadi, berdasarkan riset awal yang tentang cybersex tadi, sebenarnya risetnya itu tidak didasari karena pengen ada apa, tapi ada asbabnya, karena ada satu klien yang konseling kemudian mengarah kepada perilaku itu, kita buat riset. Nah, pada akhirnya sebagai psikolog kita menganggap karena ini sudah tidak baik-baik saja pada generasi muda, maka kita membuat langkah-langkah preventif nih, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan sebagai orang yang memang peduli terhadap generasi penerus bangsa. Misalnya kita membuat riset sebagai bahan informasi kepada orang tua, kemudian kita memberikan, kalau di kampus itu kan ada namanya tridharma dalam perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian gitu. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada orang tua terkait dengan bagaimana harus peduli terhadap anak, karena memang hari ini yang memang tidak bisa tutup mata lagi bahwa kita sudah berada pada zona merah tadi, seperti itu. Kebijakan pemerintah sejauh ini apakah membantu dalam upaya preventif yang dilakukan psikolog? Kalau menurut saya kebijakan itu sudah cukup bagus, hanya saja mungkin sosialisasi yang belum terlalu optimal, atau mungkin bisa jadi ketika pemerintah ingin memberikan kontribusi seperti BKKBN itu sangat-sangat aware terhadap yang seperti ini, seperti itu kan. Hanya saja kadang orang tuanya yang tidak sadar. Oh iya, benar. Jadi kayak misal di sekolah gitu, sekolah adalah lembaga yang paling rentan untuk anak menjadi target kekerasan gitu. Sekolah ini peduli nih, guru-guru peduli, stakeholder yang ada di sekolah peduli, maka diundanglah orang tua, didatangkan pakar seperti itu. Tapi orang tua hari ini yang terjadi adalah orang tua lebih memprioritaskan bahwa dapur harus ngebul. Penting bagaimana bisa menghasilkan cuan gitu, sampai terlupakan. Mungkin niatnya tidak seperti itu, cuma tanpa sadar. Banyak juga mungkin orang tua yang target sekolah anaknya ya udah pintar, tapi mungkin belum memikirkan bagaimana karakter anak ini bisa baik. Yang penting anaknya harus pintar, mendapatkan nilai bagus, mungkin gitu ya. Nah Kak, ini kan mungkin di sekolah-sekolah ini juga banyak ditemukan anak-anak yang perilakunya menyimpang mungkin ya di sekolah, tapi ketika di rumah dia baik-baik saja. Di keluarga orang-orang jadi mikirnya anak saya baik-baik aja, adik kami baik-baik saja, dia baik-baik saja, tapi di sekolah orang menilai dia bertolak belakang. Pernah nggak Kak menemukan kasus itu selama menjadi psikolog? Ada. Jadi kalau di sekolah itu dia menjadi anak yang katakanlah anak yang hiperaktif, katakanlah anak yang tidak bisa diatur seperti itu ya. Lalu kemudian di rumah itu menjadi anak yang sangat baik sekali, ikut aturan main gitu. Nah biasanya anak yang seperti itu anak yang punya kemampuan kognitif yang cukup bagus, dia jadi bisa bermain peran. Jadi ini arahnya negatif atau positif nih? Kalau saya lebih cenderung kepada arah negatif, karena dia bisa memainkan dua kepribadian, kan menjadi tidak baik. Iya, memanipulasi peran memanipulasi diri. Jadi di rumah demi untuk mendapatkan hal-hal yang dia mau, dia menjadi anak yang baik. Iya, di luarnya benar. malah tidak baik gitu. Dampaknya kan ke dia juga nanti gitu. Faktor penyebab anak yang bisa punya
peran ganda seperti itu apa Kak? Pertama, kapasitas intelektual. Kapasitas itu intelektual itu berpengaruh ya. mempengaruhi. Yang kedua adalah anak tidak diberi kesempatan mengekspresikan rasa. Jadi waktu-waktu kecil di usia-usia, saya baliknya ke belakang ya usianya. Karena itu menjadi faktor penting gitu. Ketika di masa 4 sampai 6 tahun itu kan harusnya kita mengajarkan bagaimana mengenal sedih, bagaimana marah itu seperti apa. Merasakan emosi. Nah, kebanyakan kita orang tua ketika anak nangis, udah jangan nangis, stop kayak gitu. Kan masih tidak nangis, diekspresikan ya gitu. Nah, udah nanti kalau misalnya kamu nggak nangis, bunda kasih ini. Jadi kan udah ada zona nyamannya, udah tahu nih. Apalagi dia punya kemampuan kognitif yang bagus. Oke, kalau aku mau ini berarti aku harus segini. Aku harus jadi anak yang baik gitu. Sudah ada pemikiran tersendiri yang ditanamkan ya. Yes, nah karena dengan pemikiran itu dia merasa dia punya kekuasaan. Aku bisa nih ngendalikan ibu bapak aku gitu. Nah, ketika di luar dia akan menjadi orang yang ya terserah aku lah. Aku mau ngapain aja. Toh di rumah aku jadi anak baik. Ya, seperti itu. Inilah wadahku untuk mengekspresikan diriku seperti itu. Selama menjadi psikolog, kasus yang menurut kakak paling menarik dan menurut kakak paling berbahaya? Cybersex. Wah. Karena itu ya cukup, itu pilihan ya sebenarnya. Karena tapi menurut saya sampai kepada ini di anak sekolah dari rentang umur? Ini udah sampai di remaja akhir. Oh iya, oke. Mahasiswa udah sampai mau pindah agama. Wah, miris kan gitu ya. Apapun agamanya sebenarnya tidak menjadi masalah, tapi ketika itu sudah menjadi memilih agama itu dari awal gitu, harusnya dia bisa meyakini itu gitu. Iya. Tapi hanya karena dia merasa bahwa yang dia lakukan salah dan dia tidak suci gitu, maka pindah agama adalah menjadi solusi. Padahal dasar persoalannya segampang itu gitu, hanya diabaikan oleh orang tua. Awal mulanya diabaikan oleh orang tua, maka mendapatkan atensi dari orang lain, dari pasangan. Bukan dia bukan dari pasangan malah. Jadi dia mencari kesenangan diri melalui cyber, dunia online. Menjadi kesenangan sampailah kepada perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang seperti apa? Iya perilaku menyimpang yang seperti apa ya, saya bilang bahasanya kayak mana ya, nanti boleh di ini dikit gitu boleh, kayak apa ya bahasa kayak gitu tapi sering sekali terus nonton film yang berkelanjutan. Kalau nggak nonton dalam sehari kayak dia jadi sakau kayak gitu. Sudah sangat menyimpang berarti ya. Bahkan sudah sampai ke psikiater tapi tidak ada perubahan yang terjadi, sudah sampai minum obat. Tapi kenapa bisa tidak ada perubahan? Karena belum dapat dasar masalahnya gitu. Karena kalau apa kan langsung obat ya. Jadi memang mungkin faktor ketidakterbukaan si klien tadi untuk menceritakan sepenuhnya. Tapi kalau ketika ada sama saya gitu, saya minta dia terbuka dulu. Karena kalau tidak terbuka saya tidak bisa bantu kata saya. Ketika terbuka ketemu akarnya tadi adalah pengabaian dari orang tua, kita suntik dengan apa? Akhirnya mulai dia ada menjelaskan apa yang dia dapatkan dari hal itu yang membuat dia senang. Apa ada dia menyebutkan gitu Kak? Tidak teringat dengan apa dia punya target ya. Ini anak pintar. Dia punya target. Ini anak pintar gitu. Ini anak pintar, dia punya target, dia harus begini. Ada target pencapaiannya. Tapi ketika target itu ingin mencapai target pencapaian itu, dia komunikasikan ke orang tua, tapi orang tua tidak setuju dengan pilihannya. Nah, akhirnya dengan kekecewaan itu dia bisa mengabaikan target mimpi-mimpinya tadi. Jadi kalau dia nonton itu, udahlah mimpi itu bakal udahlah berarti gitu. Sudah membangun mimpi setinggi langit tapi dijatuhkan oleh orang tua sendiri. Itulah penyebab dia. Sampai terjadi penyimpangan. Nah, untuk dari psikolog sendiri Kak, ada nggak harapan terkait kasus-kasus kekerasan kepada anak yang sangat marak sampai saat ini? Harapan khusus lah untuk pemerintah terkait kebijakan
atau apapun itu? Kalau kebijakan saya rasa mungkin lebih fokus kepada bagaimana bisa merangkul para keluarga-keluarga yang ada untuk bisa peduli terhadap pendidikan, terhadap kesehatan mental dan tumbuh kembang anak itu sendiri. Sehingga ketika ada rangkulan dari pemerintah, bagaimana pemerintah bisa memberikan edukasi lebih terhadap para orang tua. Misal sederhananya di sekolah gitu, kegiatan persatuan orang tua guru dan murid itu menjadi suatu kewajiban yang harus dengan kebijakan Harus apa gitu diikuti gitu. Mm-mm. Di kantor misalnya harus ada satu momen misalnya harinya orang tua untuk anak diliburkan kayak gitu, itu menjadi salah satu Benar sih. langkah, menurut saya langkah preventif untuk mengurangi anak menjadi target kekerasan itu sendiri. Harapannya seperti Mungkin itu gitu. boleh juga nanti ada di setiap perusahaan mewajibkan orang tua untuk mengambil rapor anaknya, karena itu juga kadang hal-hal kecil yang tanpa disadari orang tua memilih pekerjaan, kemudian dia mengambil rapor anaknya, kakaknya, asistennya dan yang lain-lain, tapi itu ternyata berpengaruh pada anak. Sangat berpengaruh. Nah, sampai saat ini menurut kakak apa yang menjadi penyebab seseorang bisa berani melakukan kekerasan kepada anak, menjadi pelaku utama? Apa yang dia pikir? Ya itu balik lagi kepada individunya ya Mbak, balik lagi kepada individunya, apa yang ada dalam pikirannya kan kita tidak bisa membaca. Tapi biasanya pelaku itu sendiri juga bermasalah secara psikologis. Ada kebutuhan psikologisnya yang tidak terpenuhi, sehingga dia mencari kebutuhan psikologis itu kepada yang menyenangkan, seperti itu. Berarti jangka panjangnya bisa kepada keturunannya dia ya? Bisa. Itu jangka panjangnya. Jadi kalau saya membahasakan tuh, kebutuhan psikologis ini adalah memang harus sangat dipenuhi. Kebutuhan paling dasar itu adalah kebutuhan kasih sayang. Karena ketika ini tidak ada, maka kebutuhan aktualisasi dirinya akan terhambat. Jadi nanti pada puncaknya itu seseorang individu itu sangat ingin diapresiasi. Haus validasi. Bukan haus validasi ya bahasanya, memang ada masa seseorang individu ini merasa harus dihargai. Nah, kalaulah itu tidak benar, kebutuhan ini tidak tersalurkan dengan bagus, artinya tidak terpenuhi dengan baik, ya dia tidak merasa dihargai, dia bebas mau melakukan apapun. Nggak ada gunanya juga sih aku mau melakukan baik juga aku nggak dihargai, ya sekalian aja aku buruk gitu. Nggak ada yang peduli juga mungkin sama dia berpikir begitu ya. Yang penting aku nyaman, yang penting aku oke gitu. Maka dengan apa? Tapi tidak menutup kemungkinan juga pelaku itu sendiri juga mengalami gangguan psikologis seperti itu. Memang ada gangguan yang memang sudah ada dalam dirinya, tapi itu kan nanti kita harus melakukan assessment terlebih dahulu, apa yang menyebabkan individu itu melakukan tindakan seperti itu. Apa efek jera yang mungkin paling efektif untuk diberikan kepada para pelaku nih Kak? Kalau efek jera saya belum bisa mengatakan efek jeranya ya Mbak ya, karena balik lagi kita harus bisa tahu dulu nih dari hasil assessment, kira-kira kan setiap individu itu mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai cara pikir yang berbeda. Jadi efek ada pada satu individu, misalnya saya memberi hukuman yang seperti ini bisa, tapi pada individu yang seperti ini tidak bisa gitu. Jadi efek jera itu tergantung kepada individunya masing-masing. Hukuman itu disesuaikan dengan hasil asesmen psikologis yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Katakanlah misalnya saya katakan efek jeranya adalah ya udah dihukuman mati saja untuk mereka pelaku kekerasan, atau di penjara sekian. Tapi gitu ternyata bagi dia biasa aja, malah lebih menyenangkan. Jangan-jangan kehidupan di dalam itu malah lebih, aku bisa begini, aku bisa lebih begitu, bebas. Gitu. Lebih bebas. Nah seperti itu. Maka dari itu efek jera itu bisa kita berikan disesuaikan dengan bagaimana hasil asesmen psikologis terhadap si pelaku tadi, seperti itu. Nah, pelaku ini kan bukan hanya dari dalam rumah ya Kak, bisa dari lingkungan luar. Kayak kita banyak dengar juga kasus-kasus yang orang-orang dewasa melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak di bawah umur. Nah, ini apa upaya yang harus dilakukan orang tua agar anaknya ini bisa terhindar dari hal-hal seperti itu? Balik lagi ke tadi, family function, jalankan fungsi keluarga secara baik. Di rumah buatlah ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi dua arah.
Jadi tidak hanya, nak kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini. Nah, komunikasi yang efektif itu adalah orang tua memberi kesempatan untuk anak melakukan, mengekspresikan rasa suka dan tidak sukanya anak gitu. Memberi kesempatan kepada anak. Marah itu adalah sesuatu yang halal, salah itu adalah sesuatu yang halal yang masih bisa kita perbaiki. Itu komunikasi efektif. Yang kedua adalah jadikan rumah itu adalah penemu solusi dari segala masalah yang ada. Jadi orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik, keluarga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Dalam kondisi capek atau tidak capek, harus menjadi pendengar yang baik, karena disitulah nanti anak bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir adalah di rumah harus punya nilai. Harus ada value-value yang harus memang ditetapkan. Nah, sehingga nanti ketika 3 ini terpenuhi, anak secara tidak langsung akan mampu mengendalikan diri, akan mampu membuat keputusan, dan tanpa disadari itu semua nanti membentuk perilaku kepercayaan diri yang bagus seperti itu. Tapi Kak, kayaknya sekarang ini masih banyak orang tua yang belum memahami hal-hal seperti itu, memahami emosi anak, bagaimana dia mendidik seorang anak, apakah ini sudah benar caranya. Mungkin masih banyak yang berpikiran, dulu orang tua aku mendidik aku seperti ini, jadi kamu juga harus mendapatkan hal yang serupa. Kan masih banyak ya orang-orang yang berpikiran seperti itu. Apalagi sering Kiki dengar orang-orang yang pernikahan di usia dini, ketika punya anak, anak ini diperlakukan sesuai dengan gaya hidupnya dia, bukan sesuai dengan bagaimana anak ini harus berkembang dan bertumbuh gitu. Apa yang harus dilakukan orang tua, seperti yang harus diterapkan lah kepada orang tua, dan bagaimana orang tua ini bisa sadar tentang hal-hal kecil seperti itu? Bagaimana orang tua bisa sadar? Ini pertanyaannya agak berat. Iya, karena mungkin kan Kiki sebagai anak juga ya, mungkin adalah pasti momen-momen dimana merasa, wah aku tidak dihargai sebagai anak. Orang tua memikirnya ya ini mungkin berlebihan, padahal kita tahu arahnya kemana. Iya, hal-hal yang tidak sejalan lah antara anak dan orang tua. Dan Kiki juga mendapatkan hal-hal yang mungkin orang tua terapkan ketika dia mendapatkan ini dari orang tuanya juga gitu, diterapkannya kepada anaknya gitu. Apa yang harus orang tua terapkan dari diri dia untuk anaknya? Pertama adalah orang tua mau belajar dulu. Kalau tidak mau belajar itu susah Mbak Kiki. Jadi perubahan itu bisa terjadi, perubahan perilaku itu bisa terjadi kalau orang tuanya mau belajar dan mau sadar. Niat juga seperti apapun, misalnya upaya pemerintah membuat program, upaya kita lah orang dari dunia pendidikan membuat program, tapi kalau orang tuanya nggak mau aware itu susah juga. Sama katakanlah gini, kita tidak bisa membantu seseorang yang datang ke psikolog ketika orang itu tidak mau melakukan perubahan, tidak mau menyadari dan tidak mau menurunkan egonya, itu susah. Nah, artinya kalau memang mau ada perubahan, maka orang tua harus sadar dulu dan mau belajar, mau mengevaluasi diri. Itu poin penting. Kalau itu sudah, maka langkah-langkah selanjutnya bisa dilakukan seperti itu gitu. Berarti orang-orang yang memiliki karakter overego, lebih mementingkan rasa egonya, itu memiliki latar belakang mental yang ini juga ya, bermasalah juga ya. Bermasalah Mbak Kiki. Jadi begini, kalau bagi saya parenting itu adalah seni. Menarik nih, parenting is the art. Parenting itu adalah seni. Kita yang tahu, teorinya mengatakan misalnya, anak harus begini, tapi yang memahami sisi anak kita itu adalah kita. Jadi harus tahu nih seninya. Saya harus menempatkan kerasnya ini pada posisi yang mana, saya harus lunaknya pada sisi yang mana gitu. Kalau misalnya kata sederhananya gini, kalau dalam teori psikologi tidak boleh mengatakan jangan kepada anak, tapi diarahkan dengan hal yang lain. Tapi diarahkan dengan kalimat yang positif kan, seperti itu. Tapi bagi saya jangan itu boleh pada tempat-tempat tertentu. Nah, tidak semuanya kita bisa mengatakan itu harus diterapkan seperti itu. Makanya saya katakan itu seni.
Jadi hanya orang tua yang tahu. Jadi orang tua mau belajar, dia mempelajari ilmu psikologi tadi, dia tanya misal ke pakarnya atau dia membaca. Kan banyak nih hari ini yang bacaan-bacaan yang berkaitan dengan bagaimana tumbuh kembang anak seperti itu kan. Nah, setelah dia membaca, dia tahu nih kapan dia harus menerapkan versi ini, kapan dia tidak menerapkan. Makanya saya katakan tadi adalah parenting itu seni. Ini juga penting nggak Kak? Sebelum menikah pasangan ini harus melakukan konsultasi tentang kehidupan setelah menikah, kehidupan setelah punya anak. Apakah itu sangat berpengaruh nantinya ke kehidupan mereka dan kepada anaknya nanti? Dalam pandangan saya itu sangat berpengaruh. Harusnya dan idealnya seperti itu. Karena memang ketika menikah itu kan dua karakter yang berbeda. Nah, ketika dia berkonsultasi atau mencoba berdiskusi dengan pakarnya seperti itu gitu kan, maka dia sudah mempersiapkan diri nih, ini nih yang akan terjadi secara perkembangan mental yang terjadi setelah nikah akan begini perubahan perilaku apa. Artinya sudah siap, udah ada amunisinya. Oh iya, ini nih ya yang kemarin diomongin ketika kita melakukan konseling pranikah. Oh ini terjadi nih. Oh berarti aku sudah punya antisipasinya. Nah bayangkan kalau itu kita tidak melakukan, berarti kan kita belajar ulang. Meraba ya. Meraba seperti itu. Nah, Kiki mau nanya satu hal. Kakak menanggapi kalimat ini gimana? Banyak anak banyak rezeki. Oke. Banyak anak banyak rezeki. Ini kan banyak yang mempercayai ya. Ketika sudah berkeluarga, gak apa-apa lah punya banyak anak itu sumber rezeki, nanti ada aja rezekinya kalau punya banyak anak. Bagaimana menanggapinya? Itu betul. Tapi balik lagi kepada kesiapan dari si rumah tangga itu sendiri, yang menjalankan keluarga itu sendiri gitu. Kalau memang sudah siap dengan segala konsekuensi, maka itu bisa dilakukan gitu. Kalimat itu tidak salah gitu. Tapi balik kepada kesiapan mental masing-masing keluarga itu sendiri seperti itu. Kalau keluarga itu siap dengan segala konsekuensinya dan memang mempunyai keyakinan yang begitu tinggi, keimanan yang begitu tinggi, maka kita akan jalankan. Tapi bagi keluarga yang merasa tidak meyakini, karena hanya dia yang tahu nih, keluarga ini nanti bagaimana ekonominya, pendidikannya, bagaimana emosi, mengelola emosi terhadap anaknya, kan hanya keluarga itu sendiri yang tahu. Jadi dialah yang membuat keputusan apakah memiliki anak lebih banyak atau memiliki anak dengan sekian orang seperti itu. Kalau child free, apakah itu solusi agar bisa meminimalisir terjadi kekerasan kepada anak, agar tidak salah dalam mendidik anak? Solusi nggak child free? Karena kayaknya ini lagi jadi tren sekarang, child free. Kalau menurut saya bukan solusi. Ternyata bukan solusi kalau menurut saya gitu. Kenapa? Kalaupun dia tidak memiliki anak, toh juga akan menghadapi masalah-masalah yang berbeda toh. Iya benar sih. Artinya kan punya masalah yang berbeda. Dan ketika dia punya, apakah ada jaminan juga ketika dia memiliki anak itu dia akan mendapatkan masalah? Belum tentu juga kan. Tidak ada yang bisa menjamin kayak gitu. Jadi buat saya itu bukan solusi juga. Ya tapi itu kan pilihan ya, kita tidak bisa mematok gitu. Tapi bagi saya itu bukan solusi, karena belum tentu dengan tidak memiliki anak dia tidak mendapat masalah. Mungkin tidak dibebankan dengan masalah anak, tapi bisa jadi ada persoalan-persoalan yang lebih berat daripada itu, seperti itu. Dan padahal ketika punya anak mungkin dia mendapatkan ilmu baru dalam hidup dia ya. Bisa jadi. Nah, kembali ke tentang kekerasan seksual kekerasan kepada anak lah. Bagaimana anak ini bisa menjadi orang yang berani untuk speak up, untuk membicarakan hal yang sedang terjadi? Oke. Pertama itu tadi, ketika dia diberi ruang untuk mengekspresikan rasa di dalam rumah, maka secara tidak langsung dia akan berani untuk speak up. Itu akan membentuk Mbak Kiki. Dari beberapa kasus yang saya tangani gitu, ketika ada anak yang pemalu misal seperti itu, tidak pede, kita kasih treatment bagaimana keluarganya bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ada perubahan perilaku, anak ini berani untuk ngomong. Nah, bagaimana anak itu bisa speak up, maka jalankanlah fungsi keluarganya tadi dengan baik, seperti itu. Oke, terakhir Kak, pesan kepada orang tua dan anak dan orang-orang di luar sana agar kasus-kasus yang terjadi sampai saat ini bisa minimal berkurang lah, tidak lagi terjadi. Apalagi ada kasus orang buang bayi, anak-anak dicabuli, miris kan. Apa pesan-pesan dari seorang psikolog?
Oke, baik ayah bunda yang ada dimanapun, Ayah bunda. ayah bunda yang ada dimanapun, ketika ayah bunda sudah memilih untuk komitmen dalam sebuah pernikahan, maka pada saat itu juga ayah bunda harus berkomitmen untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam rumah tangga. Kemudian yuk sama-sama mainkan peran kita sebagai orang tua, baik itu dari komunikasinya, menanamkan nilai-nilainya, kemudian lagi menjadi pendengar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah. Nanti dengan ketika kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai keluarga, insya Allah kita bisa membantu mengoptimalkan tumbuh dan kembang anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Kak Reni. Nah, itu tadi pesan dari Kak Reni kepada orang tua di luar sana, dan mungkin bukan cuma untuk orang tua, untuk semua orang di luar sana yang akan menjadi orang tua, terapkanlah nilai-nilai nantinya kepada keluarga kalian. Dan ingat kalau seorang anak ini, kalian juga pernah menjadi anak. Jadi bersikaplah sebagaimana anak ini layak untuk bertumbuh, berkembang, dan seperti yang sudah kita bahas tadi, komunikasi dalam keluarga itu penting, dan communication is a key katanya ya. Jadi cobalah membangun pola hidup yang baik dengan anak, dengan keluarga. Mungkin itu aja dari kami episode kali ini, dan kayaknya di episode kali ini lebih panjang dari episode-episode sebelumnya Kak. Karena ya pembahasannya menarik, dan Kiki sebenarnya belum puas juga sih, masih banyak yang pengen Kiki tanyain, tapi mungkin nanti di belakang layar kita ngomong lagi. Baik, terima kasih sampai di episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.